Selamat pagi, siang, sore, malam, Miss Agnes, Pak Herbi, dan juga Miss Tika. Hari ini saya ingin mempresentasikan KPI saya eh, mengenai Pulau Cipir. Ini untuk pertama ada program uang dari ruangan saya. Yang pertama ada area bar. Di sini bar ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul maupun tempat ya jika orang ingin hanya bersantai-santai sendiri maupun beramaian. Jadi saya sediakan ada area untuk seperti duduk bangku berdua, lalu ada yang berempat, dan juga ada yang semacam bar, meja bar. Ini lalu ada beberapa referensi saya untuk desain yang akan saya kembangkan. Jadi ada area outdoor yang langsung di atas pantai, lalu juga ada area bar dan juga area indoor di area cafe. Lalu ini ada beberapa sketch saya tentang ideation cafe yang ingin saya kembangkan. Next, ini ada di jembatan. Saya berencana ingin membuat sebuah mini museum di mana tempat untuk mendisplay tentang cara Pulau Cipir ini terutama bisa sustain dalam segi konservasi energi dan juga menghasilkan energi untuk pulau itu tersendiri. Jadi ada beberapa display box, lalu juga ada beberapa signage untuk memberikan penjelasan tentang apa yang di display. Lalu juga ada area duduk-duduk, tempat duduk di area kiri dan kanan area bangunan, sehingga orang yang tidak ingin masuk dan ingin bersantai saja menikmati laut pun bisa duduk di area outdoor tersebut. Lalu ini beberapa referensi saya. Yang untuk kiri atas itu adalah tempat untuk outdoornya setelah dari dalam ruangan. Lalu juga yang sebelah kanan atas itu adalah bagian dalam. Lalu sebelah kanan bawah ini adalah bentuk fasadnya itu sendiri. Jadi bangunan ini dengan sistem knockdown, jadi bisa dibongkar pasang kapanpun dan menjadi sebuah area yang multifungsi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pulau Cipir itu tersendiri. Lalu ini juga ada beberapa sketch yang sudah saya buat. Ideation kembali lagi, ini adalah ideation tentang apa yang ingin saya desain. Lalu next ada area perpustakaan. Di sini perpustakaan ini dibagi menjadi dua area, yaitu area indoor dan juga outdoor. Untuk indoor itu lebih ke fokuskan untuk orang yang ingin membaca buku dan lebih tenang. Dan untuk area outdoor ini lebih berisik karena juga ada suara air laut, sehingga membaca buku pun mungkin tidak terlalu nyaman. Tapi untuk bersantai menikmati angin laut yang lebih sunyi dibandingkan area cafe bisa menjadi sebuah tempat yang nyaman. Ini ada beberapa ideation. Jadi untuk area outdoornya itu bisa dilihat untuk di baik foto bagian kanan. Lalu juga ada beberapa material yang digunakan seperti kayu yang membuat kesan alami itu lebih didapatkan lagi oleh area perpustakaan ini. Lalu ini ada sketch yang saya buat mengenai ideation perpustakaan itu sendiri. Next ada area transisi. Ini adalah area di mana hanya menjadi tempat untuk dilewati dari pengunjung yang baru sampai di dermaga, dan ingin pergi untuk ke area cafe maupun restorannya. Ini ada beberapa ideationnya. Jadi ada tempat duduk-duduk dan area duduk dan tudung di atasnya. Lalu ini next ada untuk sketch yang saya buat untuk ideation. Lalu next ini ada area kitchen, tempat menyediakan makanan untuk dua tempat, yaitu ada West Coast Resto dan juga Blue Paradise Cafe. Jadi bentuknya ini untuk fasad memiliki desainnya simple dengan bukaan sehingga memberikan efek open kitchen yang juga menjadi sebuah pertunjukan dari pengunjung itu sendiri. Ini juga ada ideation saya sketch
Lalu next ada area tempat pemancingan. Di sini tempat bagi pengunjung yang ingin datang melakukan aktivitas memancing, karena di Pulau Cipir itu sendiri banyak sekali orang yang datang untuk memancing dan camping di sana, menginap semalaman untuk memancing, sehingga saya ingin membuatkan sebuah tempat pemancingan yang memang khusus bagi orang yang ingin memancing di Pulau Cipir. Ini ada beberapa edition referensi saya, sorry. Jadi ada bentukannya seperti driving range golf per bilik, namun akan disediakan bangku dan juga beberapa tempat untuk menaruh alat pancingan maupun alat pribadi. Ini juga ada sketch yang sudah saya buat. Lalu next ini ada jembatan ponton. Jembatan ponton ini adalah tidak hanya sebagai tempat untuk bersantai saja, namun juga ada beberapa signage yang menjelaskan tentang ponton secara singkat, dan juga ada fasilitas penyeberangan ponton dari Pulau Cipir ke Pulau Onrus yang menjadi salah satu atraksi dari trip yang sudah kami berikan. Lalu ini untuk referensinya, jadi sebuah dermaga yang memiliki atap sehingga pengunjung yang datang jika ingin hanya bersantai bisa, dan juga ingin menunggu kapal ponton juga bisa, dan ingin menaiki kapal ponton pun juga bisa. Ini ada beberapa ideation yang sudah saya buat mengenai jembatan ponton itu sendiri. Lalu next ini adalah analisis kebutuhan ruangannya. Jadi untuk kebutuhan ruang tersendiri itu dari hasil desain saya mendapatkan di angka 841 meter persegi dengan plus 30% luas sirkulasi, yaitu 252,3 meter persegi, sehingga total kebutuhan ruang saya itu di angka 1093,3 meter persegi. Dan untuk persentase pembagiannya ada 33,3% untuk public collection, 50% untuk public non collection, dan juga non public collection di angka 16,6%. Lalu next ini ada konsep warna. Jadi saya bagi jadi dua, ada untuk color tone dan juga decorative color. Untuk the color tone-nya sendiri itu warnanya netral, dan juga ada unsur alami seperti coklat yang menggambarkan warna-warna seperti kayu. Dan untuk decorative color-nya ada di warna hitam, yaitu memberikan aksen elegan, dan juga hijau tua untuk kesan natural dan calming. Untuk tema yang saya angkat adalah tropical colonial, yaitu sebuah desain bangunan yang mencampurkan aspek kolonial dan juga aspek tropikal. Lalu ini ada untuk material dan bentuk. Yang pertama ada round edges, desain furniture yang nyaman bagi pengguna yang berlalu di area sekitar ruangan. Lalu juga ada sustainable material yang mudah untuk didaur ulang sehingga ramah lingkungan. Lalu juga material yang low maintenance sehingga mudah untuk dibersihkan dan tidak cepat untuk rusak. Next ini untuk konsep bentuk floor. Di sini floornya menggunakan plank. Alasan pertama adalah pendekatan akan alam. Jadi plank ini bisa diambil dari sisa-sisa kayu yang berada di sekitaran pulau maupun di luar pulau. Selain itu juga memungkinkan untuk mengurangi cost dan juga biaya dari pengantaran material tersebut ke pulau. Lalu juga material ini anti slip, dan plank tersebut dicari yang tahan dengan air laut seperti marine plank. Lalu ini untuk konsep pencahayaan aku bagi jadi dua. Jadi yang pertama itu ada alami. Di sini ruangan didesain semi open sehingga terdapat cahaya materi yang masuk ke dalam ruangan. Penggunaan material kaca di sisi yang lain berguna untuk cahaya masuk dari waktu yang berbeda. Konsep ini membantu dari segi penghematan energi pada siang hari karena tidak memerlukan cahaya buatan. Lalu ada konsep pencahayaan buatan, aku bagi 3 juga. Ada general lighting, ini untuk pencahayaan keseluruhan umum dari ruangan. Terus juga ada task lighting, ini fokusnya biasa di tempat seperti kafe maupun juga perpustakaan. Jadi lampu ini di setiap meja digunakan untuk seperti membaca buku, melihat buku menu, lalu juga melihat makanan dan minuman di atas meja. Yang terakhir ada focal lighting, di sini
ditekankan untuk area dengan banyak ornamen seperti perpustakaan dan juga kafe. Jadi fog lighting ini memfokuskan sebuah objek dan membantu menarik perhatian dari pengunjung yang datang. Lalu untuk konsep penghawaan di sini konsep suasana yang nyaman bagi pengunjung didukung oleh beberapa aspek seperti interior dan juga aspek sekitarnya, yaitu pantai dan juga air laut. Penggabungan suasana yang nyaman dari furniture yang disediakan dengan kondisi lingkungan natural yang ada di sekitarnya. Lalu ini untuk konsep penghawaan aku bagi dua, yaitu ada yang alami seperti bukaan-bukaan yang ada di setiap ruangan, sehingga angin laut yang datang dari air laut pun bisa sebatas lewat untuk mendinginkan ruangan dan tidak stay di satu tempat. Lalu juga ada yang buatan seperti kipas angin untuk beberapa area yang mungkin angin alami tersebut tidak bisa keluar dari ruangan tersebut, bisa dibantu oleh kipas angin untuk memutarkan sirkulasi udara yang ada di dalam ruangan. Next ini lalu ada konsep akustik. Di sini aku bagi dua, yaitu alami. Yang pertama alami itu menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang membantu memantulkan getaran suara dari sebuah ruangan. Contoh tumbuhannya seperti ada baby tears yang memiliki bentuk daun yang kecil-kecil dan juga kemampuan meredam suara tidak perlu diragukan lagi. Tanaman ini mampu menyerap suara sebanyak 90%. Lalu juga ada pakis Boston, yaitu memiliki ciri-ciri dari tumbuhan ini memiliki daun ramping yang memanjang dan bergerigi. Lalu untuk buatan di sini menggunakan material kayu yang dapat menyerap getaran suara dan memantulkan hanya beberapa. Lalu ini untuk beberapa perspektif. Yang pertama adalah area perpustakaan. Di sini ada yang sebelah kiri itu tempat untuk duduknya, lalu di sebelah kanan itu terlihat ada rak-rak buku yang menyediakan beberapa buku bagi pengunjung yang ingin membaca. Lalu ini untuk area bar ada dua, yang sebelah kiri itu untuk area indoor, jadi ada semacam meja bar dan juga tempat duduk untuk area indoor, dan juga untuk area outdoor tersendiri itu terpisah di sebuah island kecil dengan lantai kayu dan ada kanopi di bagian atas ya. Lalu ini untuk museumnya, jadi tengah itu ada sebuah pedestal untuk menaruh sebuah objek yang lebih besar, lalu sebelah kiri kanannya itu tempat untuk mendisplay barang-barang kecil dan juga infografik dari bagaimana cara pulau ini bisa sustainable. Dan juga untuk di area tengah ada box kaca untuk menaruh barang yang lebih sensitif jika terkena sentuhan. Lalu ini untuk pemancingan aku bagi jadi dua, ada lantai 1. Yang lantai pertama ini di sebelah kiri itu untuk yang area memancingnya, lalu yang kanan ini tempat untuk membeli tempat untuk belanja maupun menyewa alat pancing. Lalu next untuk lantai 2-nya sendiri itu tempat untuk bersantai, jadi aku sediakan bangku-bangku dan juga sofa di area outdoor yang menghadap langsung ke area laut. Lalu untuk area transisinya, jadi pada saat kita memasuki area transisi di sebelah kiri juga ada sebuah area terbuka yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mendisplay beberapa hal tergantung event yang sedang diadakan. Lalu juga ada area taman berbentuk segitiga, dan jika kita lurus lagi di sebelah kanan ada kolam kecil dengan tembok dengan desain tembok arch yang menandakan bahwa sudah dekat dengan area cafe dan juga resto. Lalu ini untuk jembatan ponton. Di sini ada area duduk di sebelah kiri atas, di foto kiri atas. Lalu juga di area tengah ada sebuah kaca besar yang menghadap ke bawah, tepat di atas bebatuan ponton, sehingga memudahkan pengunjung untuk melihat secara lebih dekat lagi reruntuhan dari jembatan ponton. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.